asingnya dunia yang fana, terdengar suara jernih dan bermakna. Podcast Jejak Langkah menemani setiap langkah, inspirasi berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jejak Langkah. Setelah beberapa episode membahas teori dan teknik life coaching, kali ini kita akan merangkum pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari berbagai kisah nyata orang-orang yang telah mengalami transformasi berkat bantuan seorang pembimbing kehidupan. Siapkan diri Anda untuk terinspirasi. Jejak Langkah, pelajaran dan transformasi, wawasan dari kisah pembimbing kehidupan. Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jejak Langkah di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Musik. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Bagian pertama, keberanian keluar dari zona nyaman. Salah satu tema yang paling sering muncul dalam kisah transformasi adalah keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Ini bukan hal yang mudah. Manusia secara alami cenderung mencari keamanan dan stabilitas. Namun, pertumbuhan sejati seringkali terjadi di luar batas-batas yang kita kenali. Saya sering mendengar cerita tentang orang-orang yang bertahun-tahun merasa tidak bahagia dalam pekerjaan mereka, tetapi takut untuk berhenti karena takut gagal atau tidak bisa menemukan pekerjaan lainnya. Ada juga yang merasa tidak puas dalam hubungan mereka, tetapi takut untuk mengakhiri hubungan itu karena takut kesepian. Pembimbing kehidupan memainkan peran penting dalam membantu orang-orang ini menghadapi ketakutan mereka. Mereka membantu mereka mengidentifikasi apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam hidup. Dan kemudian mereka membantu mereka mengembangkan rencana untuk mencapainya. Mereka memberikan dukungan, motivasi, dan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman. Pelajaran penting di sini adalah bahwa ketakutan itu normal. Semua orang merasakannya, namun kita tidak boleh membiarkan ketakutan mengendalikan hidup kita. Kita harus berani mengambil resiko dan mengejar impian kita meskipun itu menakutkan. Bagian kedua, kekuatan tujuan yang jelas. Tema penting lainnya adalah kekuatan memiliki tujuan yang jelas. Banyak orang merasa tidak bahagia atau tidak termotivasi karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam hidup. Mereka mungkin memiliki impian yang samar-samar, tetapi mereka tidak pernah benar-benar meluangkan waktu untuk merumuskannya menjadi tujuan yang konkret. Pembimbing kehidupan membantu orang-orang ini mengidentifikasi nilai-nilai mereka, minat mereka, dan bakat mereka. Mereka membantu mereka merumuskan tujuan yang smart, seperti spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Mereka membantu mereka membuat rencana aksi yang terinci untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang jelas memberikan kita arah dan tujuan. Mereka membantu kita tetap fokus pada apa yang penting dan menghindari gangguan. Mereka juga memberikan
kita rasa pencapaian kita ketika kita mencapai tujuan tersebut. Potos jejak langkah hadir memberi arti. Bagian ketiga, kesadaran diri dan penerimaan diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk melihat diri kita sendiri dengan jujur dan objektif. Ini termasuk memahami kekuatan kita, kelemahan kita, dan nilai-nilai kita dan keyakinan kita. Penerimaan diri adalah kemampuan untuk menerima diri kita apa adanya dengan semua kekuatan dan kelemahan kita. Pembimbing kehidupan membantu orang-orang ini meningkatkan kesadaran diri dan menerima diri mereka sendiri. Mereka membantu mereka mengidentifikasi keyakinan-keyakinan yang membatasi mereka dan menggantikannya dengan keyakinan-keyakinan yang memperdayakan. Mereka membantu mereka merayakan kekuatan mereka dan menerima kelemahan mereka. Ketika kita memiliki kesadaran diri yang tinggi dan menerima diri kita sendiri, kita lebih mampu membuat keputusan yang baik untuk diri kita sendiri. Kita juga lebih mampu membangun hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain. Bagian 4. Dukungan dan akuntabilitas. Perubahan tidak selalu mudah, akan ada saat-saat kita merasa ingin menyerah. Pada saat-saat inilah dukungan dan akuntabilitas sangat penting. Pembimbing kehidupan memberikan dukungan emosional dan praktis kepada klien mereka. Mereka membantu mereka tetap termotivasi dan fokus pada tujuan mereka. Mereka juga memegang mereka bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Memiliki seorang yang mendukung kita dan memegang kita bertanggung jawab dapat membuat perbedaan besar dalam keberhasilan kita. Mereka dapat membantu kita melewati masa-masa sulit dan mencapai tujuan kita. Saya harap episode ini memberikan Anda wawasan baru dan menginspirasi Anda untuk mengejar impian Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak harus melakukan ini sendirian. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu Anda, termasuk pembimbing kehidupan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potos jejak langkah, hati bergetar. Dari obrolan ringan hingga kisah mendalam, tanpa menghakimi, mengupas realita. Potos jejak langkah hadir memberi arti dalam perjalanan hidup yang tak pasti. Jejak langkah membuka cakrawala bersama cerita suka dan duka.
Jejak langkah membuka cakrawala bersama cerita suka dan duka di setiap episode.